Sebelum memulai video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia. Kita mulai sebelum kemerdekaan Indonesia. 1. Zaman kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit dibentuk pasukan Bayangkara yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang dipimpin oleh Gajah Mada. Tugas pasukan Bayangkara yaitu menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal raja dan kerajaan Majapahit. Kemudian dalam perkembangan, pasukan Bayangkara juga mengemban tugas menegakkan peraturan perundang-undangan kerajaan serta pengawasan perdagangan. 2. Masa kolonial Belanda. Kepolisian pada masa Hindia Belanda merupakan salah satu lembaga penting dalam menyelenggarakan tugasnya di bidang keamanan dan ketertiban bagi tegaknya dan keberlangsungan pemerintah kolonial. Tugas-tugas kepolisian pada masa ini terkait bagaimana kekuasaan negara diwujudkan. Lembaga kepolisian hanyalah salah satu sarana negara untuk secara absah mewujudkan monopoli atas penggunaan kekerasan. Terutama pertimbangan yang melandasi kebutuhan negara kolonial, seperti Hindia Belanda yang secara efektif ataupun tidak memerintah dan mengatur mayoritas penduduk pribumi. Pada masa Hindia Belanda kepolisian dibagi berdasarkan wewenangnya yaitu 1. Polisi umum, yaitu polisi yang secara administratif merupakan bagian dari Departemen Binnenlandsbestuur, Departemen Dalam Negeri, yang menyelenggarakan urusan pegawai, perlengkapan, persenjataan, pendidikan, dan pelatihan kesatuan. Tetapi polisi tidak berhak mencampuri pelaksanaan operasional. 2. Polisi kota, Stadspolitie. Pada tahun 1914 diperoleh dasar-dasar polisi kota akibat reorganisasi yang ditujukan pada kota-kota seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Di mana setiap kota-kota tersebut kantor polisi mempunyai 4 bagian yaitu, bagian sekretariat, urusan umum, arsip dan ekspedisi, bagian pengawasan umum, bagian reserse, bagian lalu lintas. 3. Polisi bersenjata, Guapendepolitie, polisi yang dibentuk sebagai alat kekuasaan sipil pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah. Polisi bersenjata mempunyai tugas pokok yaitu, menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman, mempertahankan kekuasaan pada waktu terjadi kekacauan, hingga tentara mengambil alih tugas, dan mengkonsolidasi situasi di daerah-daerah yang baru dikuasai. 4. Polisi Pangrépraja, Bestuurpolitie, merupakan kesatuan-kesatuan kecil polisi di daerah-daerah di bawah pimpinan camat, wedana, dan bupati. Polisi ini terdiri dari agen polisi dan mantra polisi. Polisi Pangrépraja berbeda dengan agen polisi dari polisi kota dan polisi lapangan. Karena mereka tidak mendapat pendidikan khusus tentang kepolisian, serta tidak terikat oleh ikatan dinas dan peraturan kepolisian. 3. Masa pendudukan Jepang. Kepolisian pada masa kependudukan Jepang, kepolisian terbagi menjadi 4 regional, yaitu 1. Kepolisian yang berkantor pusat di Jakarta, membawahi kepolisian di Pulau Jawa dan Madura, di bawah pimpinan Angkatan Darat, Rikugun. 2. Kepolisian di Pulau Sumatera berkantor pusat di Bukit Tinggi, di bawah kendali Angkatan Darat, Rikugun. 3. Kepolisian Regional Timur Besar meliputi pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Irian Barat, berkantor pusat di Makassar di bawah kendali Perintah Angkatan Laut, Kaigun. 4. Kepolisian di Pulau Kalimantan berkantor pusat di Banjarmasin di bawah Perintah Angkatan Laut, Kaigun. Polisi diikutsertakan pula secara aktif dalam pengendalian ekonomi, dengan cara mengumumkan kepada rakyat peraturan tentang ekonomi, harga, larangan pengangkutan barang atau hewan dari satu daerah ke lain daerah. Di samping itu, polisi ikut pula dalam usaha-usaha yang menyangkut pertahanan.
ikut serta menyelenggarakan penjagaan bahaya udara, menjaga jembatan-jembatan, membuat kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai dan tempat yayan, menjaga pantai, dan sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia, periode 1945 hingga 1950. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi tonggak bagi perubahan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945 memutuskan jawatan Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 29 September tahun 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Cokroatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Jawatan Kepolisian Negara tidak dapat bekerja secara efektif karena hanya bertanggung jawab masalah administrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Selain itu, lembaga kepolisian tidak mempunyai hubungan komando vertikal ke provinsi maupun kabupaten. Di tingkat karesidenan, secara organisatoris kepolisian berada di bawah residen, demikian pula di tingkat kabupaten berada di bawah bupati. Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukanto mengajukan pertimbangan kepada pemerintah melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir tentang pentingnya melakukan perubahan kedudukan kepolisian negara menjadi kepolisian nasional. Pada tanggal 1 Juli tahun 1946 pemerintah mengeluarkan surat penetapan No. 11 SD tahun 1946 dengan keputusan mengeluarkan jawatan kepolisian dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri menjadi jawatan tersendiri dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Militer Belanda I dan II memberikan dampak terhadap kepolisian, yang menyebabkan terhentinya pembangunan kepolisian, karena polisi ikut serta dalam pertahanan di samping tugas kepolisian biasa. Dalam situasi perang tersebut, tugas-tugas kepolisian yang pada umumnya tetap seperti semula, hanya mengenai pengerahan tenaga-tenaga kepolisian untuk tugas-tugas militer. Dalam hal ini karena sedang dalam keadaan perang, selain ikut dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia pada saat perang, polisi juga dilibatkan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri seperti penumpasan PKI Madiun, DITII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, PRRI, Permesta, dan lain-lain. Periode tahun 1950 sampai tahun 1959, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu tersusun pula suatu organisasi kepolisian untuk seluruh Indonesia dengan nama Jawatan Kepolisian Indonesia, yang kemudian dinamakan Kepolisian Negara dan diberlakukannya UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, Presiden. Momentum politik ini ikut mempengaruhi keberadaan organisasi kepolisian yang disesuaikan konstitusi negara. Bersamaan itu tersusunlah suatu organisasi kepolisian untuk seluruh Indonesia yang kemudian dinamakan Jawatan Kepolisian Indonesia, lalu berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara. Perkembangan kepolisian terus dilanjutkan dengan ditingkatkannya status Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, membentuk Polisi Perairan, Polisi Perintis, Biro Organisasi, Dinas Kesejahteraan, Sentral Nasional Biro, Polisi Negara Urusan Kereta Api, Staf Keamanan Jawatan Kepolisian Negara, Pemekaran Dinas Reserse Kriminal, mendirikan Pusat Pendidikan Brigade Mobile, merancang Undang-Undang Kepolisian, membuat dan mengikrarkan Tribrata sebagai pedoman hidup anggota kepolisian, membuat panji-panji kepolisian, dan berpartisipasi dan ikut ambil bagian sebagai salah satu kontestan pemilu tahun 1955. Masa Orde Lama, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 mengakhiri masa demokrasi liberal dan menandai awal mulanya demokrasi terpimpin. Tidak berlakunya UUD sementara 1950 dan kembali kepada UUD 1945.
Tanggal 15 Juli tahun 1959 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 154/1959 bahwa KKN, Kepala Kepolisian Negara, diangkat menjadi Menteri Muda Kepolisian. Sebutan KKN diubah sedangkan jawatan kepolisian menjadi Departemen Kepolisian. Menteri Muda Kepolisian, disebut Menteri, memimpin Departemen Kepolisian, RS Sukanto sebagai Menteri Muda Kepolisian, Kepala Kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian negara tidak pernah diatur dalam undang-undang sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara tanggal 30 Juni tahun 1961. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 menjadi dasar bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia yang masuk ke dalam angkatan bersenjata. Dan pada tanggal 23 Juli tahun 1965 dikeluarkan Kepres No. 290/1964 tentang penegasan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Polri sebagai unsur ABRI, dengan tugas sebagai berikut. 1. Alat negara penegak hukum. 2. Koordinator kepolisian khusus. 3. Ikut serta dalam pertahanan. 4. Pembinaan Kamtibmas. 5. Kekaryaan. 6. Sebagai alat revolusi. Masa Orde Baru, tanggal 5 Juli tahun 1966 dikeluarkan Perp MPR SXXIV MPRS 1966, menetapkan bahwa Polri yang saat ini adalah sebagai angkatan keempat dalam ABRI disertai ketentuan pelaksanaan tugas matra keempat, yaitu Kamtibmas, dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Hankam. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1967 dikeluarkan SK Presiden RI Nomor 132 Tahun 1967 tentang perubahan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan. Dinyatakan bahwa ABRI yang merupakan bagian organisasi dari Departemen Pertahanan Keamanan meliputi AD, AL, AU, AK, masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Panglima Angkatan dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas kewajiban kepada Menham Pangap. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1969 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969, dicabut Kepres No. 290/1964 dan menetapkan tugas dan kedudukan sebagaimana mestinya dan diadakan perubahan di mana sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian RI, disingkat Kapolri, dan sebutan Markas Besar Angkatan Kepolisian RI menjadi Markas Besar Kepolisian RI, disingkat MABHK. Tersebut mengakibatkan pula diubahnya sebutan Panglima Daerah Angkatan Kepolisian, Pangap, menjadi Kepala Daerah Kepolisian, Kadapol. Perkembangan ilmu dan pengetahuan yang semakin pesat, sangatlah membutuhkan peran dan serta dari aparat penegak hukum dalam mengantar dan mengawal untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan nasional diperlukan jaminan yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum, serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional. Hal tersebut yang menjadikan dasar pertimbangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 7 Oktober tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, kepolisian mempunyai tujuan sebagai alat penegak hukum, pelindung, pelayan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu pada undang-undang tersebut diatur pembinaan profesi dan mengenai hubungan kerjasama internasional. Masa reformasi, krisis moneter tahun 1997 menimbulkan insiden Trisakti. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri, yang digantikan secara otomatis oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. 1 April 1999 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan reformasi Polri. 8 Januari 2002, lahirnya UUD RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.